nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersukacita siang hari ini. Haleluya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dari GBT, seluruh GBT MPW 1. Biarlah pada saat siang hari ini kita boleh dapat bersama-sama beribadah mengingat Paskah kita pada saat siang hari ini. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan, menyembah dan meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikanmu. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Sepanjang hidupku kau setia, Yes Tuhan. sepanjang hidupku kau sangat.
pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah kami, Yesus. Kami mau terus berserah kepada Engkau, Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, Yesus. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita sama-sama. Setia Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tetap buka ibadah kami Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pada saat siang hari ini kita mau puji muliakan nama Tuhan. Tapi saya rindu teman-teman, kita boleh lihat bersalaman samping kiri kanannya. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setiap alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita. Aku diberkati, aku dilimpahkan karena alasanku untuk menyediakan. Aku
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, haleluya. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama katakan kita terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita telah puji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna
Allah pembuat mujizat sejati, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami puji Tuhan, karena keberadaan kami hari ini hanya karena perbuatan tangan-Mu semata. Kami tidak bisa bergerak selangkah pun tanpa pengaturan Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur, kami memuji Engkau, karena kami punya Allah yang baik dan luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebanggaan ini makin dialami oleh anak-anak muda ini, sehingga mereka makin mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah untuk kami sekarang, bawa kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami betul-betul menyadari Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, dan tidak ada yang baik lebih daripada Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tolong Tuhan, hamba-Mu bisa jadi saluran berkat untuk kami semua hari ini. Hamba diberkati, mereka diberkati. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom. 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 Haleluya. Salam itu sejahteralah kamu. Jadi ada yang kurang tepat kalau orang bilang haleluya sebagai sapaan. Haleluya itu hanya untuk Tuhan. Kalau saya bilang haleluya, Anda boleh ikut. Tapi kalau saya bilang haleluya untuk menyapa, itu kurang tepat. Jadi ingat itu, kalau shalom itu yang benar. Jadi Alkitab bilang kalau kita bilang shalom sejahteralah kamu, yang menyambutnya diberkati, yang tidak menyambutnya shalom itu kembali ke saya sendiri. Mau diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Saya pertama-tama terima kasih kepada pengurus MPW yang berikan kepercayaan kepada saya hari ini untuk pelayanan. Saya tidak duga-duga beberapa hari yang lalu, dan saya merasa di sini ada senior kita, misalnya Ibu Clarce. Puji Tuhan, terima kasih Bu. Saya dipercaya untuk ambil bagian dalam pelayanan kaum muda ini, TWF ini. Saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan baik. Dan saya tanya, adakah kaum muda yang tahu ayatnya tema kita hari ini? Tema kita hari ini saya lihat bahasa Pasir atau bahasa Dayak atau bahasa mana, saya tidak tahu itu. Coba kasih lihat temanya itu. Itu bahasa Dayak atau bahasa Pasir atau bahasa Manado atau bahasa Toraja itu atau bahasa Jawa. Bahasa apa itu? Coba sama-sama sebutkan temanya. 1, 2, 3. Apa? Enggak jelas aku. 1, 2, 3. Goodness of God. Itu bahasa saya sendiri, saya enggak tahu. Gayanya bahasa saya sendiri. Artinya apa itu? Artinya apa? Haleluya. Saya sudah bilang sama kaum muda dari muda, ayo kita nyanyi tentang kebaikan Tuhan. Tahu-tahu lagu pertama itu ya sudah, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Cucu saya ketawa-ketawa. Sudah dinyanyikan, puji Tuhan. Saya harus mengingatkan diri saya dan kita semua. Hidup kita ini ada hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya juga tidak berani tunjuk Tuhan itu begini.
Karena perasaan saya tidak sopan. Tuhan baik. Jadi saya bilang, Tuhan baik. Ini kasar ini. Nunjuk orang tua begini tidak boleh. Jadi saya kasih tahu kamu dah, jangan kebiasaan tunjuk Tuhan begini, tidak boleh. Tuhan. Kalau orang Jawa, monggo. Itu hebat itu. Monggo Pak. Mari silahkan. Itu bagus. Jadi ini salah satu oleh saya ingat itu. Jangan tunjuk Tuhan pakai telunjuk, tidak boleh. Walaupun itu banyak. Kita lihat contoh-contoh. Itu karena terlalu semangat. Padahal tidak sopan tunjuk Tuhan pakai begini. Begini. Oh Tuhan hebat. Haleluya. Jadi saya merasa hidup kita ini hanya karena kebaikan Tuhan. Ayatnya, ayat berapa itu? Di mana ayatnya itu? Tema kita ini ayatnya di mana? Coba. Kalau yang LCD bisa bantu, LCD kasih lihat. Kalau tidak bisa dibantu, ayo semakin mudah. Cari ayatnya. Di mana ayatnya itu? Ada yang tahu ayatnya? Waduh, ayatnya berarti belum dibagikan. Nanti ayat ini harus dihafal. Kalau tidak hafal, tidak boleh pulang dari handil. Ayatnya yang dikasih sama saya 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Saya dikasih ayat 15. Haleluya. Ini yang saya dikasih ayat 15. Oke, baik. Sudah ketemu semua, kita akan baca sama-sama. Saya tidak mau baca sendiri. Saya kepingin kita kompak bacanya. Saya hitung yang ketiga, baca di depan, lihat sama-sama. 2, 3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ulang lagi 1 kali. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Yang sudah hafal angka. Hilangkan ayat, hilangkan dulu. Jangan dilihatkan. Yang sudah hafal angkat tangan duluan. Silakan. Yang sudah hafal. Silakan Ceril. Berdiri, hafal. Hafal yang betul. Ayo Ceril. Supaya yang lain dengar. Sudah. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Saya kasih hadiah hanya untuk dia. 100.000. Puji Tuhan, dia hafal. Betul, tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Harus hafal, jangan tidak hafal. Kasih lihat lagi. Sekarang kita bedah ayat. Syukur itu artinya terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Allah itu Elohim. Ada disebut Yahweh, tapi itu tidak boleh disebut sembarang. Karena itu nama sakral.
Jadi kalau orang ngomong tidak boleh sebut Allah, itu sebenarnya pengajaran yang dangkal. Jangan ikut yang dangkal, nanti tumbang. Kalau dalam Allah itu artinya sesembahan. Kenapa tidak boleh? Ingat itu. Jadi kalau ada pemahaman orang yang bilang nyebut Allah tidak boleh, itu pemahaman yang dangkal. Kalau dangkal mudah apa? Mudah apa? Mudah tumbang. Tidak kuat. Allah itu goodness of God. Allah. Bahasa Inggrisnya Allah. Bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa itu? Kalau bahasa Gusti, kalau bahasa Toraja, Puang. Jadi masing-masing kita bahasa, yang penting itu sesembahan. Betul, jadi tidak salah menyebut Allah, itu tidak salah. Jadi syukur itu pemberian dari Allah, sesembahan kita. Satu-satunya yang benar, itu Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Karena karunianya, ini yang punya karunia. Karunia itu pemberian. Bisa juga dikatakan anugerah. Anugerah itu artinya pemberian yang sangat besar, yang sebenarnya tidak layak diterima oleh si penerima. Tetapi karena yang mau memberi itu kasih dia, itu namanya anugerah. Nah, karunianya itu tak terkatakan. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dibahas, tidak bisa disebut, tidak bisa dikomentarkan, tidak tahu, besar sekali. Itu. Makanya orang yang dapat karunianya ini, Wahyu Ibrani 11, rela digergaji, rela direbus dalam minyak panas, rela mereka diperlakukan apa saja. Karena bagi mereka karunia ini benar-benar bikin orang tergila-gila. Seperti orang gila, tapi tidak gila. Karena saking semangatnya seperti orang gila, tapi dia tidak gila. Kalian pilih mana? Seperti tidak gila atau seperti gila? Pilih yang mana? Ayo pilih yang mana? Seperti tidak gila atau seperti gila? Pilih yang mana? Harus tahu pilihnya, pilih yang mana? Seperti gila atau seperti tidak gila? Seperti apa? Karena kalau seperti gila, dia tidak gila sebenarnya. Kalau cuma bilang, wah dia seperti tidak gila, waduh dia orang gila itu. Makanya orang Kristen saya takut, dia bilang, waduh dia ke gereja, dia sembahyang, dia berdoa, dia baca Alkitab. Saya baca Alkitab ini sekarang sudah jalan 47 kali. Beberapa hari lagi selesai, 47 kali. Kejadian Wahyu, kejadian Wahyu, kejadian Wahyu, kejadian Wahyu. Baca Alkitab sering aja masih begini. Saya bukan pendeta, tapi saya merasa saya bodoh. Saya mau keluar dari kebodohan itu. Saya berusaha seperti bilang Efesus, jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Makanya saya baca Alkitab ini sudah 47. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, saya masuk 48 kali. Saya baca kejadian, satu hari saya baca, saya berusaha satu hari itu baca minimal 10 halaman. Saya pakai halaman. Nah, jadi Allah kita itu luar biasa. Dia memberi karunia. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita baca ayat ini, apa korelasinya dengan tema goodness of God? Kebaikan Tuhan, apa hubungannya? Ayo,
Apa hubungannya? Yang betul mengatakannya nanti saya kasih 50.000 lagi. Ayo berdiri, sebutkan. Apa hubungannya? Saya mau dengar. Kalau betul, kalau salah enggak dapat. Sudah saya kasih naik 100 saja lah supaya cepat. Siapa yang berani bilang? Ya silakan yang kata. Apa hubungannya ayat ini dengan tema kebaikan Tuhan? Sebenarnya apa? Karena karunia-Nya yang terkatakan, artinya diberi berlimpah luar biasa ya. Tolong deh, ambil uang 100 untuk dia di tasku di tengah. Kasihkan dia hadiahnya. Hari ini kok dapat, saya enggak ini bukan nepotisme ya. Kok dari modang aja yang dapat. Maaf ya, jangan marah ya. Enggak ada di situ. Adakah? Nah, sudah, puji Tuhan. Tuhan berkati. Tias, tadi namanya si Mbak Ceril. Ini sekarang namanya murid Yesus. Tambahan Matias. Matias yang di Kisah Rasul pasal 1. Nah, jadi kalau kalian diberi, pasti kita bilang, baik ya orang itu ya. Dia selalu ngasih saya, dia selalu tolong saya, dia selalu bantu saya. Makanya saya bilang dari awal tadi, tanpa kebaikan Tuhan sebenarnya kita ini tidak bisa ada, tidak bisa bernapas. Saya baca dalam kitab Yesaya, apapun yang kita kerjakan, itu karena Allah yang melakukannya. Jadi apapun gerakan saya begini, ini saya kerjakan. Tapi Allah yang sedang melakukannya di dalam diri saya. Nah, kalau saya jatuh dalam dosa, masuk neraka, apakah Allah yang kerjakan? Allah juga. Allah setuju, silahkan kamu mau. Walaupun setan yang kerjakan, karena setan disuruh. Setan kan disuruh membuat Ahab mati. Setan bilang, aku akan bujuk Wahab. Dengan apa? Bilang Tuhan. Dengan roh dusta. Oh silakan bisa. Jadi bilang Nabi, sesungguhnya ada roh dusta nabi-nabimu supaya engkau mati. Nggak mau dengar Rahab. Tahu-tahu orang nembak sembarang, kena panah dia. Mati. Jadi semua gerakan kita itu Alkitab bilang, karena kita tahu sekarang bilang Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak boleh keluar dari rencana Allah. Nah, jadi kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saya tidak berani panjang khotbah ini karena saya diancam tadi. Kalau sudah 35 menit ada provokator nanti yang bawa anak buah saya pulang ke Modang. Ini sudah berapa menit ini, takut saya nanti pada pulang ini. Haleluya. Nah, jadi yang percaya Tuhan itu bisa tunggu sudah besar, sudah tua, bukan. Seharusnya dari kecil. Samuel dari perkiraan itu kurang lebih cuma 2 tahun karena habis cerai susu. Dia sudah bekerja di rumah Allah. Jadi semua itu harus dimulai dari bawah dengan proses demi proses pertumbuhan. Karena itu jangan kalian bilang, oh saya masih muda, nanti orang tua aja yang setialah. Nih kalau sudah tua seperti saya tadi tertipu jalan ke depan sana, saya lihat dekat, waduh capeknya baru saya balik lagi ke sini. Nah saya pikir kadang-kadang kita ini tertipu juga. Hari-hari ini tahukah kalian, dengarkah di media sosial Alkitab ini sudah dipalsukan. Yesus tidak bangkit, dia tidak mati, yang dibunuh itu Yudas. Paskah itu tidak ada, Jumat Agung itu tidak ada. Saya tidak heran berita itu. Dan tidak perlu saya debatkan sekarang. Tetapi saya melihat itulah cara kerja iblis
bahkan menggunakan otak para teolog untuk menyesatkan kita dari kebaikan Tuhan tadi. Jadi ada kebaikan-kebaikan palsu, ada kebaikan-kebaikan imitasi, ada kebaikan-kebaikan tiruan. Apa lagu? Ala-ala lagu. Ala-ala baik. Sekalinya dia hilang. Ada lagu kasetnya Seren itu loh. Dia kayaknya baik sekali, dia kayaknya jujur sekali, sekalinya dia hilang ikut si dia. Aku ditinggal sendiri. Pura-pura baik, setelah dia dapat sesuatu dia tinggal. Loh, itu kebaikan manusia. Dan kebaikan manusia itu sumbernya sebenarnya dari iblis. Karena itu kamu udah harus tahu, yang baik itu memang hanya Allah. Yang betul-betul baik ini hanya Allah kita. Yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dulu Allah itu tidak kelihatan. Ibrani bilang karena kita iman mereka disempurnakan. Oh hebat. Kita punya peran untuk menyempurnakan orang-orang hebat zaman dahulu kala. Bangga. Cuma sering kita tidak sadar status itu. Lalu kita mengira yang sesat itu yang benar. Lalu rame-rame orang ikut. Oh, tidak mengakui Allah lagi. Lalu mereka bikin gereja sendiri. Kita harus aku cuma Yehova. Saya sudah 45 menit full bicara dengan saksi Yehova. Lalu saya digelar di Samarinda itu. Jangan hadapi Harun Al-Rasyid. Karena itu orang kuat. Setiap orang saksi Yehova ketemu saya mesti ngomong gitu. Kenapa kamu ngomong gitu? Sudah diumumkan di gereja kami Pak. Kami jangan hadapi orang yang nama Harun Al-Rasyid. Waduh. Saya menyesal juga. Saya terlalu vulgar ngomong sama mereka. Jadi takut mereka sama saya. Karena kalau saya debat misalnya. Dia tumpahkan air. Pak Harun apa yang saya kerjakan? Saya bilang menumpahkan air. Ingat Pak Harun Kisah Rasul pasal 2. Menumpahkan air. Apakah Roh Kudus itu punya sebagai pribadi, dia akan ditumpahkan. Ayo Pak Harun bilang pribadi, ditumpahkan. Oke, saya tanya dulu Bapak Dr. Andes Roni Simatupang dari Banjarmasin. Boleh Bapak jawab dulu pertanyaan saya? Boleh. Apakah air yang Bapak tumpahkan itu hidup? Matilah dia, itu bedanya. Yesus hidup karena itu dia pribadi, amin. Karena itu dia berkuasa, karena itu dia punya perasaan. Air yang kau tumpah itu mati. Yesus mau ditumpahkan, mau dilempar, dia hidup. Oh maaf Pak, saya kurang enak badan. Duduk dulu Pak, percakapan kita belum selesai. Takut mereka sama saya. Lalu bahas Yeremia pasal 7 dan beberapa Yeremia. Pak Harun lihat, pembakaran anak tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Saya tanya, bolehkah Bapak baca untuk saya berulang-ulang? Karena saya akan murid Bapak sekarang. Dia ulang dari atas ke atas sedikit Pak, ke bawah lagi, ke atas sedikit lagi Pak, bawah sedikit, bawah sedikit. Baik, sekarang saya mau tanya. Ngertikah Bapak yang Bapak baca? Dia diam. Saya bilang, tahukah Bapak yang dimaksud di situ itu penyembahan berhala? Lihatkah Bapak kalau di situ tidak ada sebut soal neraka? Bilangnya saya kurang enak badan. Jangan pulang dulu, percakapan kita belum selesai. Itu soal berhala di lembah Ben Hinnom. Itu yang tidak boleh dan tidak pernah muncul dalam hati Tuhan. Nggak boleh bakar anak itu, nggak boleh. Tapi kalau neraka harus, karena itu orang berdosa. Pulang, selesai. Jadi kita perlu mengerti firman Tuhan itu betul-betul. Supaya kita tidak tergoda dengan kebaikan-kebaikan palsu tadi itu. Kebaikan-kebaikan imitasi tadi itu. Kelihatan hebat, kelihatan waduh cepat banyak pengikutnya. Saya bersyukur di Balikpapan saksi Bapak tidak bisa berkembang karena waktu itu bubar, waktu kami pertemuan saya buat pertanyaan dan anak-anak muda tahu kalau mereka sesat dan keluar semua sekitar 60 orang. Saya waktu itu terus terang kesaksian saya sempat dimarahi oleh salah satu gereja di sana karena membuat jemaatnya anak mudanya tepuk tangan. Lalu anak muda itu debat sama gembalanya.
saya mau tanya Pak Gembala, apakah Pak Harun yang menulis Mazmur 47 ayat 2? Pak Gembalanya tambah marah. Terkadangnya beberapa hari kemudian anak-anak muda bilang, kami hampir sesat dengan Saksiopa. Mas Harun yang bikin bubar karena dia punya pertanyaan. Ulang tahun anaknya Pak Pendeta itu saya diulang, saya dipeluk-peluk. Makasih Mas Harun, kau buat anak mudaku enggak dibawa sama siapa. Kemarin marah-marah sama aku. Sekarang aku dipeluk-peluk sama Pak Pendeta itu. Dia baru sadar, kebenaran tetap kebenaran. Haleluya. Jadi karena itu, betul bilang Tias tadi. Kebaikan Tuhan itu karena Dia yang memberikan karunia-Nya itu loh. Karunia yang paling hebat itulah Yesus Kristus. Karena itu sekarang saya mau cepat. Bagaimana kita bisa menerima karunia itu? Coba lihatkan dulu. Wahyu pasal 1 ayat 12. Wahyu pasal 1 ayat 12. Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Pada waktu dia sebenarnya sudah buta. Itu menurut penelitian ahli dan yang mengajar saya, dosen saya, Profesor Dr. Albert Lohu. Bahwa Yohanes waktu itu adalah bukan Yohanes Pembaptis, ini Yohanes murid Yesus. Dia sudah buta di Pulau Patmos. Lalu ada suara Tuhan memanggil dia dari belakangnya. Kalau kita baca itu ayat sebelumnya sampai ayat yang ke atas dari 12 itu, tapi ayat itu kita baca dulu. Sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Amin. Yohanes mendengar suara Tuhan dari belakang. Saya mau bikin alegoris ini, perhatikan. Jadi kalau di sini ada hamba Tuhan, tahu saya ini sedang alegoris. Lalu Yohanes berpaling. Berpaling itu begini. Itu berpaling. Berapa derajat? 180 derajat. Balik belakang, blok. Balik belakang. Balik. Yohanes berpaling. Saya dapat rema dari ayat ini. Ternyata supaya bisa lihat Yesus, waktu mendengar suaranya, waktu mendengar firman Allah, kita harus berpaling, metanoia, bertobat. Rupanya Yohanes ini gambaran hidup keduniawian. Dia masih berjalan, suara Tuhan di belakang, dia dipanggil, tetapi waktu dia dipanggil dia mau, dia berbalik. Wow, ya, ayat ini seterusnya dia lihat kemuliaan Yesus luar biasa. Jadi kalau mau lihat kemuliaan Yesus harus bertobat. Itu pertama cara untuk mendapat karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Setelah bertobat, yang kedua, miliki iman yang benar. Surat Yohanes bilang iman yang benar itu percaya Yesus satu-satunya juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Yesus itu satu-satunya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus beriman seperti Abraham. Abraham itu mendengar karena firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17 bilang, iman itu datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, saya tidak bawa tablet, saya ada tablet. Karena kalau saya suruh baca tablet, ada yang tidak punya tablet. Tapi kalau punya ini mahal, tidak mahal. Bisa beli HP pasti bisa beli ini 10.
Saya enggak nyombong, HP saya juga di atas 7 harganya. Tablet saya itu juga dekat 8 kemarin harganya. Jadi saya malu kalau saya enggak punya Alkitab. Bisa beli HP, bisa beli tablet, enggak bisa ini. Cuman saya punya ini Alkitab edisi 2. Di situ yang edisi 1. Revisinya cukup banyak, jadi anak muda perlu belajar, waktunya belajar kita sekarang. Karena iman itu harus kita miliki. Kalau ada istilah orang berhikmat begini, kepercayaan yang tidak dipahami tidak bisa dipertahankan dengan kuat. Jadi kepercayaan itu harus dipahami, harus kita berusaha. Makanya kalau firman Tuhan, saya selalu berusaha sesuai dengan bahasa Alkitab. Tolonglah supaya kami mengerti, tolonglah supaya kami paham. Saya tidak minta dikuduskan untuk dengar firman Allah ini, karena saya tahu orang Israel kudus itu dia sendiri yang kuduskan. Kudus itu hanya dipisahkan. Tetapi firman ini yang menguduskan kita. Yohanes 15 ayat 2 bilang, firman yang kukatakan itu membersihkan kamu. Jadi kalau kita mau kudus duluan sebelum dapat firman itu keliru. Itu doa-doa senior yang karena semangat kurang tepat juga. Kita menguduskan diri itu dengan ketaatan. Itu kita menguduskan diri kita sendiri. Dan firman ini menguduskan kita. Iman itulah yang membuat kita dapat karunia yang tak terkatakan itu. Itu Abraham dapat. Kalau kita ingin dapat dari Taurat, orang sekarang seringkali kasihan. Saya bilang kasihan. Saya mau terus bilang kasihan. Injil ini ditauratkan. Tidak ada orang bisa selamat karena Taurat sudah bilang Paulus di Roma. Baca betul-betul. Harus begini, harus begitu. Mesti begini, mesti begitu. Ya cuma mutar-mutar di situ, akhirnya tersandung. Tapi kalau Injil itu janji. Kita pegang janji Tuhan, pegang janji itu. Abraham dia dengar firman Tuhan, lihat ke langit. Seperti ini nanti banyaknya keturunan. Dia percaya, ya, Tuhan berkasa hebat. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi orang yang diperhitungkan kebenaran, punya kebenaran, itulah yang dapat karunia yang terkatakan itu yang kedua. Yang ketiga, harus kita berharap. Harus kita berharap. Bisa dibayangkan kalau orang pacaran lalu tidak mengharapkan pacarnya. Waduh, bahaya ini. Siapa yang diharapkan itu kalau pacarnya tidak diharap? Coba baca. Kasih lihat, tolong kasih lihat di Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat 6. Tuhan itu tidak pemaksaan. Tuhan itu mau kita itu tulus, ikhlas, rela. Coba perhatikan. Baca sama-sama. 2, 3. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Yang apa? Menghauskannya. Coba kasih minum orang dah haus. Nggak mau dia, enggak, saya masih enggak haus. Tapi kalau haus, saya pernah haus sekali di Samboja. Karena saya dorong motor saya sekitar berapa kilo dari atas itu, jam 2 siang. Lalu saya enggak kuat lagi sampai di bengkel. Mas, tolong mas minta air mas. Saya enggak kuat, saya gemetar. Aqua yang besar itu saya habis minum sekaligus. Lalu saya baring di lantai. Jangan di situ, bilang jangan di situ, dia kasih tikar. Lalu saya enggak ingat orang lagi, saya sudah tanjal. Saking hausnya, bukan botol kecil, botol yang 1,5 liter itu habis saya minum. Tanjal saya di situ. Coba kalau saya enggak haus, jangan 1 liter lebih. Aqua gelas itu aja enggak habis saya minum, sikit-sikit aja. Nah, Tuhan enggak mau pemberiannya ditolak, makanya firman Tuhan bilang, jangan lempar mutiara kepada babi. Karena nanti dia akan injak-injak
lalu dia balik mengoyak kamu. Sudah tidak diterima, ngelawan lagi gitu loh. Tidak nerima, ngelawan lagi. Coba. Jadi makanya firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kepuasan itu hanya dialami orang yang menghauskannya. Yang tidak menghauskan, tidak. Biasa aja. Dengar firman Tuhan 1 kali biasa aja, 2 kali biasa aja. Bahkan ya pendeta Yakub Nahbuaya almarhum bilang, kok berapa lama jadi orang Kristen? Sudah dari kecil Pak Pendeta, sekarang umur berapa tahun? Sudah 63, kenapa enggak bisa apa-apa? Enggak tahu bilangnya, kenapa enggak bisa apa-apa ya? 63 tahun enggak bisa apa-apa. Waduh, kasihan sekali. Bahkan kemarin saya pernah ikut ada satu terus terang ini, saya kasih tahu rahasia, ini Bu Clarce sini hamba Tuhan, dia nangis-nangis. Saya hari ini baru betul-betul percaya kepada Yesus. Saya ini gembala sidang, umur saya sudah 60 tahun, tapi saya tidak percaya Yesus, Pak. Tolong doakan saya. Itu diputak Samarinda. Dia nangis kasihan, karena dia sedih. Selama ini ternyata saya melayani orang hanya teori, ilmu. Ternyata saya sendiri belum percaya Yesus. Hati-hati. Karena percaya Yesus itu yang penting. Lalu dia berharap. Makanya Paulus bilang, yang paling besar itu iman, pengharapan, dan apa terakhir? Kasih. Nah, karena itu yang ketiga, untuk menerima pemberian karunia-Nya itu, kita harus bertumbuh dalam kasih ilahi. Saya harus buat perbedaan itu. Dengar baik-baik. Kita harus bertumbuh dalam kasih ilahi. Siapa yang bisa bertumbuh dalam kasih ilahi adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang lahir baru itu adalah orang yang percaya, yang firman Tuhan sudah masuk dalam hatinya, menjamah dia, mengubah hidupnya, tadinya duniawi jadi rohani, tadinya orang berdosa jadi orang benar, tadinya orang neraka jadi orang surga, tadinya orang jahat jadi orang baik, tadinya suka nakal sekarang udah nakal, tadinya tidak taat sekarang jadi taat, tadinya tidak setia berdoa jadi suka berdoa, tadinya tidak suka baca Alkitab jadi suka baca Alkitab, tadinya tidak suka ibadah jadi suka ibadah. Dia berubah karena lahir baru, karena jamahan firman Allah. Amin. Saya satu malam pernah tidak bisa tidur, hanya karena membaca tentang Herodes dan Pilatus bersahabat waktu ngurus Yesus. Saya gemetar dan bernyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Saya tahan-tahan nyanyi karena saya di asrama. Ini teman-teman banyak tidur, saya turun yang atas. Saya gemetar, saya tidak bisa tidur satu malam. Saya kepenuhan Roh Kudus satu malam suntuk. Tapi saya tidak ngantuk paginya. Saya betul-betul mengalami bagaimana kuasa firman ini jadi rema, menjamah hati saya, mengubah hidup saya. Saya bukan orang baik, saya orang tidak baik. Tapi saya bersyukur karena Tuhan baik, Dia kasih karunia untuk saya. Orang bilang, kenapa kamu jadi percaya? Saya bilang, karena Tuhan yang buat saya percaya. Karena Tuhan yang tolong saya tidak pintar. Saya tidak bisa membuat diri saya percaya. Tuhanlah yang menolong, menarik saya untuk percaya. Jadi berbahagialah kita hari ini, yang betul-betul bertumbuh dalam iman yang benar. Ingat, jangan iman yang salah. Iman di sana sini banyak. Bahkan nama iman banyak. Kemudian betul-betul mengharapkan Yesus yang sudah bangkit. Ada ayat dalam Alkitab bilang kalau kita mengharapkan Yesus hanya untuk dunia ini saja. Kasih lihat ayatnya supaya jelas. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Mudah-mudahan ini ayat terakhir supaya tidak lari yang dari modang. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 19. Sama-sama kita baca ayat itu. Hitung-hitungan yang ketiga. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling apa? Paling malang. Malang aja ndak enak, apalagi paling malang.
Saya bilang sama keponakan saya, saudara Renal, dari Modang dia pergi ke Samarinda mau kuliah. Tapi ditunggu-tunggu dia di Samarinda, ternyata tidak sampai Samarinda, dia cuma sampai di Balikpapan, kuliahnya ndak karu-karuan. Renal Malang. Saya bilang juga sering sama gembala saya di sana, saya cerita, ada orang Kristen sekarang tujuannya cuma rumah mewah, mobil mewah, pendidikan tinggi, jabatan tinggi, itu aja. Sebab nanti kalau sudah dia punya mobil mewah, rumah mewah, kekayaan, jabatan tinggi, itu jadi alasan untuk tidak setia. Jadi alasan, kenapa? Karena memang targetnya cuma itu, dia rasa sudah cukup. Coba kalau targetnya sorga, ini targetnya bukan sorga. Targetnya hidup ini saja. Itu yang salah. Kita di situ bahas tentang hidup kekal. Kita di situ tentang karunia-Nya yang tak terkatakan. Kalau cuma mobil mewah itu karunia terkatakan, spare part-nya bisa dihitung. Kalau tak terkatakan itu tidak bisa dihitung, tidak bisa. Itulah hidup kekal yang dikatakan oleh firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu mobil mewah, rumah mewah, saya bilang pesawat berapa unit itu tambahan. Yang terutama itu hidup kekal. Hidup kekal itulah karunia Yesus hari ini untuk kita. Jadi bagi kalian hari ini yang merasa, oh ternyata saya belum sungguh-sungguh terima Yesus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu selain Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Jangan kau kira bisa masuk surga kamu tanpa Yesus. Hari ini kamu harus dengan Yesus. Aku menangis karena aku takut kamu masuk neraka. Berdoa semua, haleluya. Roh Kudus bekerja untuk mereka. Bagi mereka yang sudah aktif dalam pelayanan, biarlah mereka bertambah maju dalam kepercayaan kepada Yesus. Tapi kalau ada mereka hari ini melayani, masih sebatas harapan dunia ini saja. Jamah mereka dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Supaya mereka berubah. Dan mereka sadar. Dan mereka bangkit dalam kebenaran. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Pemain musik saya persilakan ke depan. Haleluya, haleluya. Berdoa sungguh-sungguh, biarkan Tuhan bekerja, berikan pengertian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada
Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Siapa yang hari ini disadarkan bahwa saya ternyata belum sungguh-sungguh terima Tuhan dalam hidup saya, belum terima Yesus dalam hidup saya yang bisa mengubah hidup saya sehingga saya lahir baru, sehingga saya betul-betul punya iman yang benar, saya betul-betul punya pengharapan yang kuat, saya betul-betul punya kasih ilahi yang bisa mengasihi saudara dan mengasihi semua orang dan bisa mengasihi Tuhan. Betul-betul lahir baru, diubah oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh kuasa firman, dilahirkan dari kekuatan Allah yang menyadari dalam ini. Biar Roh Kudus kasih tahu di hatimu. Dan hari ini kalau engkau merasa, ambil kesempatan, engkau maju ke depan, engkau berdoa. Haleluya, haleluya. Saya tidak beri waktu lama, silakan maju ke depan. Haleluya. Jangan engkau sia-siakan datang di tempat ini, dari manapun engkau di sekitar ini, bahkan dari jauh. Ngambil waktu ini untuk mendapatkan sesuatu karunia yang tak terkatakan itu. Karena itu akan diberikan Tuhan tanpa membangkit-bangkit. Dia akan berikan kepadamu dengan ikhlas. Dia akan berikan dengan tulus. Dan engkau akan menyambutnya dengan baik. Haleluya. Itu yang pertama. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan. Biar engkau berubah. Biar engkau betul-betul merasakan jadi Kristen itu. Engkau bisa menyanyi sungguh-sungguh tak pernah kecewa. Bukan sekadar ikut nada orang. Tetapi engkau betul-betul merasa dalam hatimu, saya ikut Yesus betul-betul tidak kecewa. Saya bahagia ikut Yesus apapun yang terjadi. Saya siap terus ikut Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Tantangan yang kedua, saya berikan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh terima Yesus, tapi mau meningkat dalam pelayanan, mau maju di dalam Tuhan, mau bertumbuh, mau berakar kuat, tidak mudah goyang, badai apapun terjadi, tetap teguh berdiri dalam Tuhan. Engkau boleh berdiri di tempat dudukmu dan kita nyanyikan pujian ini lagi. Kau hiasi. Mungkin saya belum jelas berbicara. Kalau ada yang merasa mau tambah kuat di dalam Tuhan, kau sudah sungguh-sungguh, berdiri aja di tempatmu, tidak usah maju ke depan. Tuhan melihat sikapmu, Tuhan melihat keputusanmu, dan akan memberkati engkau di tempat ini. Dan berkat itu engkau akan bawa pulang. Haleluya. Amin. Semua karena haleluya, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Sekali lagi kau hiasi, saya mohon Ibu Pendeta Clarce berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kehidupanku Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Saat ini semua
kasih Tuhan. Kami boleh ada saat ini hanya oleh karena kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati apa yang ada pada kami yang adalah berkat-Mu. Itu karena karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah Paskah Pemuda MPW 1 Balikpapan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada, kami boleh bersyukur oleh karena Engkau mengaruniakan kasih karunia yang tidak terkatakan itu, yang luar biasa, yang lebih daripada hidup kami. Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau melayani, Engkau menderita, dan Engkau menderita sampai di kayu salib. Tetapi Engkau bangkit karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami percaya, kami yang hadir saat ini, yang percaya kepadamu, kami juga boleh hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih, ini kebaikan-Mu, ini kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan, ayat-ayat yang sudah kami baca bersama, itu boleh memotivasi kami semakin mengasihi Tuhan dan tetap setia sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati. Khususnya kami yang sudah menyatakan bahwa kami mau setia kepada Tuhan. Kami sudah berdiri dari tempat duduk kami untuk kami siap untuk melayani Tuhan yang sudah mengasihi kami, memberikan karunia-karunia bagi kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semua, menolong setiap pemuda-pemudi yang sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Selagi mereka belajar, selagi mereka bekerja dalam keluarga, mereka boleh tetap giat melayani pekerjaan Tuhan secara full time maupun part time. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sepulangnya dari tempat ini, kami boleh tetap semangat untuk mengiring Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat hidup dalam kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat itu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ini diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Harun Al-Rasyid. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah mendengarkan dan melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Namun sebelumnya saya minta kesediaan Saudari Venina dari GBT Marta Dinat untuk bantu kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkumpul di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah berikan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami semua ucap syukur, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejahtera.
Tuhan yang memberkati setiap persembahan kita yang ada. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita, dan nanti untuk doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yok Poli. Kita angkat pujian kita. Saya undang teman-teman untuk dapat bangkit berdiri. Sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup, anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidupku, dan tangan-Mu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidupku, dan tangan-Mu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan, Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya yang memberkati pertemuan pemuda di tempat ini. Dalam ibadah yang berjalan, kami yakin semua kami diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dan sebentar selesai acara sepenuhnya dari tempat ini, para anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu akan kembali ke Balikpapan, ke Modang. Kami yakin Tuhan menjaga, melindungi, lingkupi dengan kuat kuasa Tuhan. Tidak ada apapun dapat membahayakan kehidupan mereka dalam perjalanan. Kami menolak setiap kecelakaan, hambatan, kerusakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba dengan tidak apapun juga bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama berkata, amin. Di nama Tuhan, teman-teman boleh dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam games. Saya serahkan kepada teman-teman yang menghandle. Oke, baik. Shalom semuanya. Seperti biasa kita akan bermain games. Mungkin teman-teman yang main musik boleh ikut serta. Oke, sebelum itu kita akan bagi kelompok dulu. Kita akan bagi ke 5 kelompok. Mungkin pembagiannya bisa berhitung aja ya dari tempat duduknya. Berhitung dari 1 sampai 5. Oke, mungkin bisa mulai dari sini. Dari nomor 1. Lanjut di belakang. Oke, 1. Lanjut di belakang.